Oke, kita mulai ya. Tes audio kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Kedengar, Pak. Oke. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini tanggal 26 ya, November 2020, jam 7, kuliah Sistem Pengairan kelas A, saya mulai. Pertama-tama jangan lupa absen di e-learning. Ya, kemudian di Zoom juga nanti saya akan screenshot sebagai laporan ya, secara administrasi ke jurusan bahwa saya sudah melakukan Zoom meeting gitu untuk kelas pengairan kelas A ini. Oke, saya akan screenshot ya. Tolong dibuka dulu videonya. Ini ada dua layar ya, ada dua layar, nanti ada 2 kali pengambilan gambar. Oke, untuk layar pertama saya akan countdown dari 1 sampai 3 ya. Bukan countdown, saya hitung 1 sampai 3. Masih belum ada yang terbuka, masih ada yang tertutup videonya. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi. Ini terbuka semua. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita mulai ya. Bahasan hari ini adalah terkait dengan neraca air yang ada di sungai. Apa itu neraca air yang ada di sungai? Jadi kalau kita mau membangun suatu jaringan irigasi gitu ya, jaringan irigasi, kemudian yang salah satu syaratnya itu adalah ketersediaan air. Ya, ketersediaan airnya baik itu di sawahnya yang sudah Anda pelajari sebelumnya, terkait dengan kebutuhan air kan ada hujan ya, hujan efektif, itu adalah ketersediaan air ya, dari hujan yang given dari alam. Kemudian ada juga yang ketersediaan air yang ada di sungai. Jadi hujan yang ada di das itu berarti di uppernya dari sawah gitu ya, di hulunya dari irigasi, rencana irigasi kita juga harus bisa mengandalkannya. Nah, hujan yang jatuh di dasnya itu kemudian akan lari menjadi suatu run off gitu ya, masuk ke sungai. Nah, di sungai itulah yang kita coba manfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi. Nah, debit yang ada di sungai itu yang disebut dengan debit andalan. Anda waktu belajar hidrologi dapat kuliah debit andalan tidak? Coba, waktu kuliah hidrologi dapat ada debit andalan nggak? Halo? Ada yang bisa jawab saya nggak? Dapat, Pak. Dapat. Menggunakan metode apa dulu?
ini ya, di debit di sungai gitu ya. Debit di sungai itu ada yang disebut dengan debit andalan atau disebut dengan debit rendah ya. Dan ada yang disebut dengan debit ekstrim atau debit banjir. Ya. Anda harus bisa membedakan itu. Di sungai ya, kan fluktuasi muka air kan sangat besar tuh ya fluktuasinya ya. Kadang dia muka airnya rendah. Rendah tuh lama rendah gitu. Kadang muka airnya tahu-tahu tinggi ya. Tahu-tahu banjir. Nah, itu yang disebut dengan debit rendah dan debit tinggi, debit ekstrim. Nah, yang digunakan di neraca air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi yang digunakan adalah debit andalan, debit rendahnya. Karena kita ingin memastikan bahwa air itu bisa kita andalkan. Andalkan di sini berarti kita harus bisa meyakinkan ke kita bahwa sungai itu akan selalu ada airnya untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi. Nah, kalau debit banjir itu adalah debit yang tahu-tahu dengan hujan yang sangat ekstrim gitu ya, tahu-tahu tinggi muka air di sungai itu meluap. Nah, itu adalah debit banjir atau debit ekstrim. Nah, yang digunakan di dalam neraca air untuk pemenuhan kebutuhan irigasi yang kita gunakan debit rendah, debit andalan. Dengan nanti kita akan belajar probabilitas ya. Jadi ini ada hubungannya dengan statistik ya, statistik yang sifatnya probabilitas atau kemungkinan terjadinya berapa persen. Nah, kalau debit andalan, kalau debit banjir sama probabilitas, tapi korelasinya adalah dengan periode ulang. Ada yang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Dan di sistem pengairan itu tidak dibahas gitu ya. Nanti dibahasnya, jadi hidrologi itu nanti hidrologi debit banjir itu akan digunakan di PBA ya, di perencanaan bangunan air. Nah, untuk yang di sistem pengairan yang digunakan adalah debit andalan. Karena kita bicara irigasinya. Nah, kita tidak bicara bangunan utamanya di sungai ya. Jadi bangunan utama di sungai bendungnya nanti akan dibahas di PBA. Di Unjani seperti itu ya. Jadi bendungnya itu akan dibahas di PBA dan sebagai perencanaan bangunan air ya, 3 SKS kalau nggak salah. Nah, itu debit andalan, debit banjir akan dibahas di sana lebih detail lagi. Nah, untuk pemahaman terkait dengan neraca air di sungainya yang kita gunakan adalah debit andalan. Mudah-mudahan Anda sudah mendapatkan debit andalan sebelumnya ya di hidrologi. Saya akan membahas sekilas ini, tidak akan saya bahas full. Nah, debit andalan itu sebetulnya kalau kita bicara pendayagunaan sumber daya air gitu ya. Anda pernah mendengar istilah pendayagunaan sumber daya air sebelumnya? Nah, ini pendayagunaan sumber daya air. Pernah, Pak. Pernah. Nah, istilah pendayagunaan sumber daya air sebetulnya itu mengerucut atau utamanya itu adalah pengelolaan. Jadi ada pengelolaan sumber daya air. Dan di dalam pengelolaan sumber daya air itu ada yang disebut dengan pendayagunaan sumber daya air, ada yang disebut dengan pengendalian daya rusak air, dan ada yang disebut dengan konservasi sumber daya air. Nah, kalau kita bicara irigasi itu ada pada posnya pendayagunaan sumber daya air. Kalau kita bicara pengendalian banjir, penanganan kekritisan pantai gitu ya, nah itu bicaranya adalah pengendalian daya rusak. Jadi si air itu mempunyai daya rusaknya. Nah, daya rusaknya harus kita kendalikan. Nah, itu beda lagi posnya. Nanti itu mungkin ada di rekayasa sungai gitu ya. Ada di sedimen misalkan, ada di pemodelan hidrolik. Nah, itu adalah terkait dengan daya rusak. Nah, untuk pendayagunaan sebetulnya bukan hanya irigasi ya, ada juga untuk pendayagunaan untuk kebutuhan air baku, kebutuhan air minum Anda, kebutuhan industri. Nah, itu adalah pendayagunaan sumber daya air. Irigasi pun tidak hanya irigasi permukaan seperti yang saya jelaskan di awal kuliah. Ada juga irigasi pasang surut rawa misalkan. Ada juga irigasi untuk tambak, untuk ikan. Itu juga sama ya, tapi kita tidak akan Unjani tidak membahas irigasi tambak.
Nanti sebetulnya kami lagi mengusulkan supaya ada lagi satu mata kuliah pilihan terkait dengan KK keairan, itu adalah irigasi rawa. Jadi irigasi rawa itu ada khusus satu satu mata kuliah pilihan gitu ya terkait dengan perencanaan rawa. Nah, kalau kita bicara pendayagunaan sumber daya air yaitu terkait dengan irigasi ya. Nah, ketersediaan air yang dapat diperoleh sebetulnya bisa dari data yang tercatat di dalam bangunan ukur air ya, atau disebut dengan data debit aliran. Data debit aliran ini adalah data yang diukur. Jadi fluktuasi muka air di sungai itu diukur oleh alat ukur namanya automatic water level recording. Yang diukur adalah ketinggian muka air. Kemudian dari ketinggian muka air ini akan dikonversi menjadi debit dengan rumus tertentu sesuai dengan bangunannya, itu akan menjadi debit. Nah, atau juga kalau tidak ada data debitnya, misalkan data debitnya tidak ada nih, ya, kami tidak punya data debit. Nah, ini bisa didekati dengan menggunakan formula tertentu, dengan menggunakan metode tertentu. Namanya ada debit simulasi. Nah, debit simulasi ini dari hujan. Dari hujan yang jatuh pada das di atasnya, di hulunya, dari rencana bendung irigasi kita, kemudian dengan parameter das tertentu yang berdasarkan beberapa metode yang kita akan bahas di sini, 2 metode, NPK dan FGMO. Ya. Yang ini yang umum lazim digunakan di Indonesia. Ada lagi model tank gitu ya. Ada lagi model San Francisco, ada lagi model Sacramento, ada lagi model yang lainnya. Silahkan ya. Tapi yang akan saya coba bahas di sini, ini yang sering digunakan di KPU-an gitu ya, di industri keairan, ya udah kita menggunakan NPK dan FGMO. Nah, itu menggunakan pendekatan simulasi. Nah, simulasinya disebut dengan simulasi neraca air dalam das. Ya. Jadi keseimbangan air dalam das itu akan dibahas di debit andalan ini. Nah, ketersediaan air itu dapat diekspresikan oleh suatu parameter debit andalan. Jadi yang salah satu syarat irigasi, 8 syarat irigasi kan adalah adanya ketersediaan air kan. Nah, ketersediaan air itu bisa didekati dengan diekspresikan melalui suatu parameter debit andalan. Saya tekankan ke Anda sekali lagi bahwa Anda harus bisa membedakan mana debit andalan, mana debit banjir yang sudah Anda pelajari di hidrologi sebelumnya. Beda ya, itu beda. Input datanya juga beda. Sumber data hujannya juga beda. Kalau debit banjir, yang digunakan adalah hujan ekstrim. Anda tahu hujan ekstrim? Hujan yang jatuh dalam satu hari itu bisa mencapai 100 mm lebih. Itu disebut dengan hujan ekstrim. Ya. Dan kalau debit andalan yang juga adalah hujan yang real time. Hujan yang benar-benar jatuh gitu. Sepanjang 1 bulan gitu ya. Itu bukan hujan ekstrim, tapi hujan yang real time. Kalau hujan ekstrim yang diambil kan kalau debit banjir yang diambil adalah hujan yang paling besar dalam 1 tahun. Dalam 1 hari. R24 namanya. Atau kalau ada data jam-jaman, distribusi jam-jaman yang paling ekstrim, di mana nilai dalam kurun waktu 4 jam, 6 jam itu yang membentuk heterograf yang paling besar. Itu debit ekstrim. Nah, kalau debit andalan biasanya bukan harian, tapi setengah bulanan, 10 harian, ya. Debit 10 harian, debit 15 harian, atau debit 30 harian, atau debit bulanan. Itu yang digunakan sebagai hujannya. Ya. Jadi Anda harus bisa membedakan mana debit banjir dan mana debit andalan. Yang dibahas di sini adalah debit andalan. Nah, debit yang terjadi pada suatu lokasi itu adalah merupakan variabel. Jadi dia tuh bervariabel tapi bervariasi terhadap waktu. Artinya time series. Ya time series ya pastilah dari Januari sampai dengan Desember itu kan fluktuatif. Hujan yang jatuh pasti debitnya juga fluktuatif, itu tergantung dari hujan. Dengan parameter dasnya
juga ada yang berbeda setiap bulan. Gitu. Kenapa berbeda? Karena mungkin dari segi temperatur, dari segi evapotranspirasi mempengaruhi itu. Gitu. Makanya kita akan sampaikan nanti. Terus penentuan parameter debit andalan yang akan kita bahas itu memerlukan analisis statistik. Kenapa? Karena kalau Anda belajar statistik dasar gitu ya, kalau kita bicara data yang sifatnya variabel random, variabel acak, dan nilainya itu fluktuatif ya, kadang besar, kadang kecil. Kecil dan besarnya itu tidak mempunyai interval yang tetap. Ya, intervalnya kadang besok bisa besar hujannya. Kemudian esok harinya bisa lebih kecil. Besoknya lagi ya jadi fluktuatif gitu ya. Tidak pasti. Nah, karena ketidakpastian turunnya hujan itu sehingga kita memerlukan suatu analisis statistik di mana analisis statistik di sini adalah yang sederhana menggunakan metode Weibull yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Jadi kita lihat probabilitasnya, probabilitas yang terjadi seperti apa. Nah, konsep dari debit andalan itu adalah sebetulnya dependable atau dependable flow gitu ya, debit andalan. Itu ada konsepnya adalah didasarkan pada konsep probabilitas terlampaui. Ya, konsepnya adalah probabilitas yang akan tercapai. Atau istilahnya asingnya adalah exceedance probability. Jadi kita kapan akan mendapatkan nilai debit itu, ya, nilai debit yang diharapkan untuk bisa mengairi irigasi tergantung dari probabilitasnya. Nah, probabilitas terlampauinya itu ada dua formula ya. Probabilitas terlampau itu adalah dengan formula n, di mana n itu adalah frekuensi, ya, frekuensi terjadinya, ya, frekuensi probabilitas untuk terjadinya dibagi dengan sampel. Atau yang sering kita gunakan sebetulnya adalah menurut Weibull. Nah, Weibull itu memberikan formula untuk probabilitas terlampaui suatu urutan data gitu ya. Itu adalah ini probabilitas terlampaui itu rumusnya ini. Formulanya ini. Q lebih besar daripada Q design. Jadi Q design-nya itu akan terlampaui kalau urutan datanya mempunyai probabilitas seperti ini. M, ini saya sudah ajarkan waktu kita menghitung hujan R80 ya. Itu sama. Jadi M dibagi dengan N plus 1. Jadi kalau kita punya data urutan datanya diurut dulu dari yang besar ke kecil, kemudian kita hitung probabilitas setiap urutan data. Nah, baru kita bisa melihat berapa probabilitas yang bisa terlampaui. Nah, di irigasi, itu probabilitasnya kita harus mendapatkan 80% untuk debit. Sama dengan hujan efektif padi. Hujan efektif padi juga kita ambil yang 80%. Ya, R80 kalau ini adalah Q 80%. Nah, ini menjadi acuan untuk kita membuat neraca air di bendung, di bangunan utama. Jadi kita bandingkan antara kebutuhan air yang Anda hitung kemarin gitu ya, dibandingkan dengan ketersediaan air di sungai. Apakah sungai itu mampu mengairi irigasi seluas yang Anda harapkan atau tidak? Nah, itu adalah neraca air di bendung. Kalau misalkan ternyata airnya di sungai sedikit dibanding dengan ketersediaan kebutuhan air di irigasi, berarti Anda bisa mengurangi jumlah areal sawah yang akan diairi sampai dengan neraca air di bendungnya itu surplus, plus gitu, pasti berlebih. Kalau kurang, kurangi lagi luas arealnya. Nah, itu nanti kita akan sampaikan ke sana. Nah, dalam aplikasinya gitu ya, debit andalan itu bisa digunakan untuk memprediksi jumlah air yang tersedia oleh sungai, baik itu di sungai itu baik itu untuk perencanaan operasi waduk gitu ya. Kemudian untuk irigasi ya. Kemudian untuk air baku dan sebagainya. Nah, setelah kita mendapatkan debit andalan ya,
Jadi debit andalan sudah kita punya datanya selama minimum 10 tahun gitu ya. Itu harus kita analisis minimum 10 tahun. Nah, itu bisa kita refleksikan menjadi suatu flow duration curve. Mungkin Anda pernah belajar ini juga nih. Flow duration curve itu merefleksikan potensi volume air yang ada dalam suatu das. Di mana metode flow duration curve ini adalah sama dengan menggunakan metode Weibull sebagai analisisnya. Nah, yang namanya jadi kalau kita punya data 10 tahun gitu ya, terus kita urut datanya 10 tahun itu, kita bisa merefleksikan suatu volume air dalam suatu das. Dan kita bisa hitung itu probabilitasnya, baik itu 50%, 80%, dan sebagainya, kita bisa melihat itu sepanjang tahun ya. Juga kita bisa melihat probabilitas per bulan dari suatu urutan data, kita bisa melihat itu. Nah, untuk dalam menentukan debit andalan sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah, gitu ya. Probabilitas yang diharuskan, gitu ya, yang diharuskan untuk kita jadikan acuan dalam menentukan berapa sih debit andalan di sungainya yang kita bisa yang diandalkan untuk mengairi irigasi, untuk PLTA air baku itu sudah ditetapkan ya oleh beberapa peraturan, termasuk yang di PU juga ada, yang di PLN di ESDM juga ada gitu ya. ESDM tuh Kementerian ESDM gitu ya, Energi Sumber Daya Air dan Mineral, di KPU-an juga sudah ada. Nah, ini probabilitasnya adalah untuk irigasi itu harus probabilitas yang probabilitas terlampauinya adalah 80%. Jadi kita harus yakin bahwa debit yang ada di sungai itu mempunyai peluang terjadinya 80%. Sisanya 20% adalah yang gagal gitu ya. Jadi kita harus yakin bahwa si air itu di sungai akan ada dengan probabilitasnya 80%. Kita yakin bahwa 80% akan terjadi. Nah, cara menghitung 80% itu kan sudah saya ajarkan. Ya, dari kita punya urutan data dan sebagainya, kita bisa melihat berapa nilai probabilitas masing-masing urutan data tadi. Terus untuk yang lainnya ada PLTA, ada air baku 90%, PLTA 60%, terus ada penggelontoran dan pemeliharaan sungai, itu harus ada Ki 95. Jadi sungai itu tidak boleh kering. Si sungai itu harus ada debit sebetulnya sebesar Ki 95 sepanjang tahun. Ya, harus ada Ki 95 nih. Untuk supaya kan kalau misalnya tidak ada hujan, ya kita perlu penggelontoran ya. Di penggelontoran itu untuk membilas mungkin sedimen atau limbah dari rumah tangga yang masuk ke sungai itu kalau tidak digelontorkan itu kan bau kan. Ya, makanya kita perlu debit untuk menggelontorkan limbah-limbah yang ada di sungai sampai dia ke hilirnya, sampai dia ke laut. Kemudian ada juga kebutuhan-kebutuhan lain, ya ada Ki 50, Ki 70 dan sebagainya. Nah, debit andalan ini, nah ini adalah contoh flow duration curve, ya, di mana kalau kita punya data debit andalan terus kita urutkan dari yang paling besar ke paling kecil, kemudian kita hitung probabilitas urutan datanya, Anda akan mendapatkan grafik seperti ini. Ini kalau kita lihatnya sepanjang tahun ya, sepanjang tahun kita urutkan data. Nah, nilai-nilai ini menjadi acuan, ya, menjadi acuan. Apakah kita akan menggunakan peluang yang 50%, peluang 70%, atau peluang 80%, probabilitas 80% yang terjadi, misalkan dapatkan debit sekian gitu. Nah, ini menjadi acuan dalam penentuan luasan areal irigasi nantinya. Ya. Nah, kalau ini contoh hasil dari ini adalah debit andalan hasil simulasi gitu ya. Terus kemudian dibuat grafiknya adalah berupa grafik hubungan debit dan waktu. Ini adalah tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun ketiga, tahun keempat sampai dengan tahun ke-9 misalnya atau 10 gitu ya. Grafiknya seperti ini. Fluktuatif ya. Karena ada hujan, ada tidak gitu ya. Dalam satu tahun itu ada November, ada Desember dan sebagainya.
Nah, dari data ini, dari data grafik ini, kemudian Anda buat probabilitasnya dan Anda buat flow duration curve-nya. Jadi kurva durasi aliran gitu ya, namanya flow duration curve ini. Ini di sini adalah debit yang terjadi dan di sini adalah probabilitas persentase terlampauinya berapa. Nah, yang Anda harus lakukan adalah membuat debit-debit di sepanjang tahun ini. Nah, ini tugas Anda. Kemudian dari sini Anda bisa menentukan, oh 80% saya sekian. Gitu. Berarti sungai saya mempunyai potensi untuk diandalkan dalam pengairan irigasi, gitu, untuk mengairi irigasi sekian meter kubik per detik. Gitu. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai-nilai debit per bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember pada tahun pertama, tahun kedua sampai dengan tahun ke-10? Nah, caranya menggunakan metode NRK atau metode FCMOC. Saya tidak akan bahas detail terkait dengan NRK FCMOC ya, karena ini memang harusnya di kuliah hidrologi. Kalau hidrologinya dengan saya, waktu kemarin saya sudah kasih template-nya, saya sudah kasih penjelasan dan sebagainya. Jadi saya akan skip. Nah, ini adalah konsep dari FCMOC. Jadi semua metode terkait dengan debit andalan itu prinsipnya adalah keseimbangan air di dalam das. Keseimbangan air ya. Di dalam das itu ada bisa dikatakan das itu suatu wadah ya. Suatu wadah di mana air akan turun dari hujan dan air akan menghilang oleh evapotranspirasi. Nah, sisanya itu akan masuk ke tampungan di dalam das. Ya. Tapi masih di permukaan nih, di permukaan ya. Ada surface storage, ada tampungan di dalam permukaan tanah. Nah, ketika sisa dari rainfall dan evapo ya. Jadi rainfall excess namanya, sisa air yang hasil dari perbandingan hujan dengan evaporasi akan masuk ke surface storage. Nah, di dalam surface storage itu juga ada air yang mengalir ke dalam tanah, namanya infiltrasi. Dan dari infiltrasi ini dia akan masuk ke tampungan di dalam tanah. Akan masuk ke groundwater storage, masuk ke dalam tampungan dalam tanah. Nah, sisa dari, kan di surface storage itu kalau penuh, ya, si tampungan tuh kalau penuh kan airnya keluar dari tampungan. Ya, jadi air yang keluar dari tampungan itu adalah sisa dari setelah dia penuh tampungannya, kemudian mengalami infiltrasi dan sisanya akan menjadi surface runoff, menjadi aliran di permukaan. Kemudian sama analognya dengan yang di dalam tanah, groundwater storage. Kalau ini sudah penuh, sudah jenuh, dia akan keluar. Nah, keluar dia itu menjadi groundwater runoff. Nah, surface runoff dan groundwater runoff itu akan menjadi total runoff. Nah, ini adalah konsep dari FCMOC. Namanya keseimbangan air di dalam das. Keseimbangan air ya, ada hujan, ada evapo. Nah, dalam hujan kelebihannya akan tertampung di dalam tampungan tanah di permukaan dan tampungan tanah di dalam tanah. Tampungan di dalam tanah. Nah, baru sisa-sisanya, eksesnya akan keluar. Yang di atas menjadi surface runoff, yang di bawah menjadi groundwater runoff. Kemudian menjadi total runoff. Dan total runoff ini adalah disebut dengan debit andalan. Ya, debit andalan. Nah, formula dari keseimbangan air menurut MOC adalah hujan ya atau presipitasi itu akan sama dengan evaporasi ya ditambah dengan selisih tampungan yang ada di ground storage ya yang ada di dalam tampungan awal ditambah dengan ditambah dengan total runoff. Itu keseimbangan air di dalam model FCMOC. Terus ada parameter-parameter MOC yang harus Anda ketahui gitu ya. Yang pertama adalah adanya ada disebut dengan exposed surface. Exposed surface ini adalah parameter das yang berdasarkan FCMOC. Kalau daerahnya itu hutan primer dan sekunder,
berarti nilai M-nya adalah 0 karena exposed surface itu adalah tutupan lahan ya, tata guna lahan yang tertutup. Ya. Kalau dia tertutup semua seperti hutan itu, hutan primer dan sekunder itu kan tertutup semua. Tidak ada ya, jadi air itu akan diserap oleh tutupan lahan, jadi tidak ada yang mengalir. Namanya exposed surface. Jadi exposed surface-nya itu surface permukaan yang terbuka ya, exposed terbuka. Permukaan yang terbukanya adalah 0 kalau di hutan. Kalau di daerah yang tererosi, permukaan yang terbuka, berarti banyak sekali lahan yang tidak ada tutupannya, banyak sekali lahan yang tidak ada pohon-pohonnya. Berarti terbuka kan, namanya exposed surface. Nah, untuk daerah tererosi antara 10 sampai dengan 40%. Kalau daerah ladang pertanian adalah 30 sampai dengan 50%. Nah, ini range ini boleh Anda ambil, mau maksimum mau minimum silahkan gitu. Baru di sini nanti Anda menghitung water surplus, kemudian menghitung water surplus adalah ketika air masuk ke dalam tampungan. Ini saya jadi ngajar debit andalan, harusnya saya akan fokus pada neraca air di sawah sebetulnya. Tapi tanggunglah. Jadi kalau kita bicara water surplus, itu hujan yang jatuh, itu mengalami evaporasi, ya. Eksesnya, kelebihannya, itu akan masuk ke tampungan. Ya. Nah, ke tampungan, itu ke tampungan di permukaan namanya soil storage. Nah, sisanya itu namanya water surplus. Yang tadi saya bilang, menjadi surface runoff gitu. Nah, water surplus ini tergantung dari ada faktor evaporasi aktual. Jadi ada evaporasi, kemudian ada presipitasi, kelebihannya ditambah tampungan. Soil storage tampungan di permukaan tanah. Ini tanah kita mempunyai soil storage ya, dengan catatan dia kedalamannya berapa. Jadi kalau Anda dibuktikan begini, kalau Anda ada tanah, Anda masukkan air, ya, Anda beri air tanah itu, kan tanah itu meresap ya. Air itu kan meresap ke dalam tanah. Tapi lama-lama tanah akan basah, ya kan? Berarti dia sudah mencapai tampungannya sudah lebih. Jadi tampungan air di dalam tanah sudah penuh dan dia akan keluar. Nah itu water surplus. Nah, kalau di das itu dikurangi oleh evapo. Hujan yang jatuh dikurangi oleh evapo dulu, baru masuk ke dalam tanah. Nah, itu konsep yang sederhananya. Terus ada disebut dengan soil moisture storage, ya. Dan apa namanya? Sebetulnya ini adalah percobaan dari MOK pada tahun di Bogor gitu ya, tahun sekitar kurang lebih 76 atau 70-an gitu. Jadi di dalam tanah itu juga ada disebut dengan kapasitas kelembaban tanah maksimum. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, tanah itu akan lembab ketika sudah mencapai 200 mm per bulan. Itu studinya di Bogor gitu ya. Jadi tampungan kapasitas kelembaban tanah maksimumnya itu bisa diambil sebesar 200 mm per bulan. Ya. Terus ada lagi prosedur infiltrasi. Ada juga prosedur perhitungan groundwater storage. Ini Anda pelajari atau Anda gunakan gitu ya. Kemudian Anda bisa menghitung base flow. Kalau misalkan gini, kalau Anda susah gitu ya, saya sudah upload yang di hidrologi ya terkait dengan penjelasan ini. Jadi di YouTube saya juga ada penjelasan terkait dengan debit andalan ini. Dan saya harus mengejar sistem pengairannya. Kalau ini kan hidrologinya ya. Dan di sana sudah ada penjelasannya terkait dengan infiltrasi, ground storage, terus base flow dan sebagainya. Baik itu yang FJMOK sama NTK. Silakan Anda pelajari di YouTube saya ya. Kemudian total runoff seperti ini, Anda pelajari saja. Terus parameter MOK-nya ada exposure surface, ada coefficient infiltrasi, resesi aliran, kemudian percentage factor. Silakan Anda pelajari di YouTube yang sudah ada. Nah, ini adalah contoh tabel perhitungan dari FJMOK ya. Jadi dari mulai hujan, ya data climate-nya,
ya. Yang pertama adalah hujan bulanan, kemudian ada hari hujan, itu harus kita punya. Jumlah hari dalam hujan, artinya Januari berapa hari? 31. Desember berapa hari? 31 misalkan. Maret 30 misalkan. Temperatur, penyinaran matahari, kelembaban udara, kecepatan angin. Ini untuk menghitung evaporasi, ya. Itu juga dalam satu tabel yang sudah diperhitungkan. Sehingga muncul evaporasi potensial sebesar berapa dia milimeter per bulan. Baru di sini kita hitung evaporasi aktual. Evaporasi aktual itu evaporasi yang terjadi di aktualnya, jadi di das kita gitu, ya. Ada parameter-parameter tertentu. Ini juga terkait dengan exposure phase yang ada. Nah, terus ada perhitungan water surplus. Nah, baru di sini kita habis water surplus, terus kemudian ada yang masuk ke dalam tanah, disebut dengan proses infiltrasi, kemudian ada groundwater storage. Nah, ini sisanya kemudian dijumlah dengan water surplus akan menghasilkan total runoff. Nah, penjelasannya, item-itemnya itu ada di penjelasan saya. Silakan Anda pelajari. Nanti hasilnya adalah berupa debit andalan per bulan. Total runoff dalam sebulan. Yang tadinya dalam milimeter per hari, ini semua dalam milimeter ya perhitungannya. Kemudian Anda convert milimeter per hari itu dikalikan dengan luas das. Luas das Anda berapa? Nah, milimeter per hari kali luas das menjadi volume per satuan waktu. Nah, itu bisa dikonvert menjadi meter kubik per detik. Nah, ini adalah konsep dari FJMOC ya untuk menghitung debit andalan. Kemudian kalau kita lihat ini contoh ya ini contoh saja ya, nanti grafiknya akan seperti ini. Terus ada model NRECA. Nah, kalau model NRECA sebetulnya relatif sama ya. Ini adalah konsepnya adalah keseimbangan air dalam das. Ada hujan, presipitasi kalau di luar negeri, kalau di kita hujan saja. Kemudian akan masuk ke dalam storage di permukaan, ya, kelembaban tanah di atas permukaan tanah. Kemudian ada yang disebut dengan aktual evapotranspirasi. Nah, kelebihannya itu adalah excess moisture. Kelebihan dari tampungan akan keluar menjadi excess moisture, di mana excess ini akan merecharge groundwater, akan mengisi tampungan di dalam tanah. Nah, recharge di sini kalau di FJMOC tadi ada infiltrasi. Ya. Nah, recharge ke groundwater, nanti di groundwater ini kalau udah penuh, dia akan keluar lagi menjadi groundwater flow. Nah, excess moisture atau kelebihan air, ya, setelah terjadi recharge itu kan ada sisanya. Nah, sisanya itu adalah direct flow. Nah, direct flow dan groundwater flow itu menjadi total discharge. Nah, ini akan menjadi total discharge. Nah, ini adalah debit andalan per bulan. Itu berdasarkan model NRECA. Model NRECA lebih sederhana ya dibanding model FJMOC. NRECA ada 3 faktor yang harus Anda pahami terkait dengan NRECA. Pertama adalah adanya koefisien nominal, adanya koefisien PSUB. Jadi PSUB itu adalah persentase of runoff yang mengalir pada jalur subsurface. Ada juga groundwater flow, jadi persentase air yang masuk menjadi aliran air tanah. Nah, ini 3 faktor ini yang dijadikan acuan untuk menganalisis mereka. Apa saja nah ini adalah nilai-nilai parameter untuk masing-masing koefisien NRECA tadi. Nominal 100 tambah C kali hujan tahunan. Jadi kalau Anda punya data hujannya itu 10 tahun, setiap data hujan 10 tahun itu Anda harus buat dulu hujan tahunannya berapa. Kemudian Anda rata-ratakan dan Anda kalikan dengan koefisien C tambah 100. Nah, koefisien C ini tergantung dari kondisi das yang Anda akan hitung. Misalkan das Anda ternyata di sepanjang tahun dari Januari sampai Desember hujannya selalu ada. Itu jarang ya di Indonesia itu, karena kita iklim tropis jarang sekali hujannya sepanjang tahun. Jadi C-nya itu adalah kemungkinan besar hujannya musiman. Ya, hujan kita tuh hujan musiman, jadi C-nya harus di bawah 0,2, 0,1, 0,01 dan seterusnya ya. Tapi tidak 0 ya.
Terus harga nominal bisa dikurangi hingga 25% kalau di daerahnya itu adalah tumbuhannya terbatas dan penutup lahannya tipis. Bisa dikurangi lagi menjadi 25%. Jadi nilai nominal ini kurangi 25%. Jadi 0,75 kalikan 100 tambah C kali hujan tahunan. Nah, untuk PSUB itu ada 4 kategori gitu ya. Bisa 0,5 kalau tangkapan hujannya disebut dengan hujan yang normal atau yang biasa. PSUB di antara 0,5 sampai dengan 0,9 itu daerahnya dengan aquifer permeable yang besar. Artinya aquifer permeable-nya besar sekali. Tampungan cekungan air tanahnya banyak. Nah, itu adalah PSUB 0,5 sampai 0,9. Kalau kecil ya, aquifer terbatasnya kecil, air tanahnya itu di bawah itu sifatnya kurang relatif nggak ada atau kecil gitu ya. Nah, itu bisa diambil 0,3 sampai dengan 0,5. Nah, ini adalah faktor-faktor nominal PSUB. Satu lagi GWF. GWF kalau normal-normal saja berarti diambil 0,5. Ya. Tapi kalau kondisinya dia mempunyai aliran menerus yang kecil. Artinya kalau Anda lihat di sungainya, ternyata aliran menerusnya kecil sekali. Nah, berarti GWF-nya di antara 0,5 sampai 0,8. Tapi kalau Anda lihat ternyata di musim kemarau saja si sungai itu airnya banyak, nah berarti di antara 0,2 sampai dengan 0,5. Itu adalah faktor-faktor yang ada di NREKA. Nah, ini langkah-langkahnya sudah jelas kalau NREKA. Ini kolom 1, kolom 2 sampai dengan kolom 12. Ada rumusnya, ada keterangannya, Anda ikutin saja ya. Kalau mau penjelasannya silahkan lihat di YouTube. Terus ini ada grafiknya, terus sampai dengan dia pada kolom ke-19. Ya, itu ada penjelasannya. Hasilnya akan sama dengan NREKA. Ini contohnya nih, kolom 1, kolom sampai dengan kolom 9, kemudian kolom 10 sampai dengan kolom 19. Ya. Itu sudah jelas cara menghitungnya. Nah, sebetulnya debit andalan yang tadi digunakan itu harus dikalibrasi atau diverifikasi dengan debit yang terekam. Karena parameter-parameternya tadi kan berubah, bisa berubah-berubah ya. Ada yang misalkan FJMO exposure phase-nya ada yang ambil 40, ada yang ambil 20% dan sebagainya. Nah, itu harus terkalibrasi atau terverifikasi oleh data yang terekam di dalam DAS itu. Jadi kita bisa membuat atau kita bisa mendapatkan debit yang mendekati kondisi real, kondisi nyata di lapangan. Kalau ada, tapi ya, kalau tidak ada ya kita ambil parameter-parameter itu sesuai dengan arahan dari modelnya, ya, baik itu NREKA maupun FJMO. Nah, biasanya untuk mengkalibrasi itu bisa menggunakan yang namanya korelasi, gitu ya, korelasi atau disebut dengan RMSE, gitu ya, root mean square error. Silahkan Anda mau pakai yang mana, ini korelasi ya, correlation. Nah, ini silahkan Anda gunakan yang mana, bebas. Ada juga yang pakai metode Ness and Field gitu dan sebagainya, ya silahkan. Banyak sekali metode untuk pembuktian membandingkan antara hasil simulasi dengan hasil observasi, hasil di lapangan. Ya, silahkan. Banyak sekali caranya. Ada RMSE, ada korelasi, kemudian ada juga yang menggunakan simpangan kode terkecil, banyak sekali lah metodenya. Silakan Anda gunakan itu. Nah, itu terkait dengan debit andalan ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu bahasan neraca airnya. Ya, kita baru masuk ke bahasan neraca airnya, sama pola tanam. Ya, sama pola tanam. Duh, kok masih ini share-nya? Oke. Nah, baru kita akan masuk ke bagaimana menyusun
neraca air di dalam suatu bangunan utama untuk mengairi irigasi. Kemarin sampai dengan UTS Anda sudah belajar bagaimana menghitung kebutuhan air di sawah, kebutuhan air di tersier, sekunder, dan primer. Nah, ini kita akan bandingkan dengan debit andalan yang ada. Nah, kemudian saya akan ajarkan bagaimana caranya menghitung pola tanam. Ya. Oke. Nah, contoh nih. Ini sudah saya share ya di pertemuan ketiga kalau nggak salah si file ini. Anda silakan pelajari. Nah, ketika Anda akan membuat suatu pola tanam, ya, pola tanam, kemudian jadwal tanam, yang perlu Anda ketahui pertama adalah kebiasaan petani. Ya, kebiasaan petani di sana mulai tanamnya kapan? Pasti kalau di Indonesia itu gitu ya, mulai tanam itu antara Oktober sampai dengan Desember. Kenapa? Karena mulai hujan memang terjadi pada Oktober sampai dengan Desember, sampai dengan Januari sebetulnya. Nah, itu adalah hujan yang jatuh ya di Indonesia. Ya. Jadi kalau Anda membuat pola tanam, Anda harus membuat beberapa alternatif dari Oktober sampai dengan Desember. Kalau kita bicara irigasi, kita bicaranya 15 harian atau setengah bulanan. Jadi alternatifnya adalah Oktober 1, alternatif 2-nya Oktober 2, kemudian alternatif 3-nya November 1, dan seterusnya sampai dengan alternatif 6, Desember 2. Itu Anda harus hitung dulu semuanya. Baru Anda bisa menentukan kapan pola tanam yang efektif untuk irigasi kami, untuk irigasi Anda. Jadi Anda harus membuat pola tanam berbagai alternatif dulu. Contoh ini, seperti yang saya tadi sampaikan bahwa Indonesia itu ada di Oktober sampai dengan Desember 2. Oktober 1 sampai dengan Desember 2. Itu adalah alternatif pemilihan jadwal tanam. Nah, untuk pola tanam diusulkan adalah padi, palawija. Dengan catatan palawijanya itu boleh dilakukan atau boleh tidak ya. Artinya kita butuh sawah juga harus istirahat. Tidak harus sawah itu dieksploitasi dengan menanam padi semua. Rusak nanti sawahnya. Unsur halanya hilang ya. Nah, sehingga kita butuh satu periode waktu dalam 1 tahun itu untuk mengistirahatkan sawah dari produksi padi ya. Dan digunakan palawija. Nah, ini adalah contoh pola tanam yang relatif diusulkan ya oleh beberapa peneliti. Alasannya tadi yang saya sampaikan. Boleh saja Anda menggunakan padi, tapi dengan catatan bibitnya itu yang umurnya pendek. Ada SRI ya, ada padi jenis SRI gitu ya. Itu umurnya pendek. Jadi mungkin 3 bulan aja sudah panen, tapi mahal. Dan cenderung kalau menurut saya itu cenderung ya rawan terhadap hama. Jadi ekstra, kalau kita pakai SRI kita harus ekstra sekali untuk memeliharanya. Jadi dalam mulai tanam pertama sampai dengan masa tumbuh padi itu kita harus jaga terus, dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Kalau menurut saya yang lebih cocok adalah pola tanam padi palawija. Ini juga yang direkomendasikan oleh kriteria perencanaan irigasi. Nah, caranya ketika Anda mau membuat jadwal tanam, Anda buatlah tabel ya. Tabel seperti ini di mana header-nya itu adalah header tabelnya itu adalah bulan atau setengah bulanan. Nah, di sini saya akan dimulai dari bulan Oktober. Jadi bulan Oktober sampai dengan bulan September. Jadi 1 tahun itu adalah Oktober terus sampai dengan September. Jadi Oktober sampai dengan September. Nah, baru Anda masukkan ini bulannya, ini adalah setengah bulanannya. Jadi ada
eh, ini ada bulannya, ini adalah tengah bulanannya. Oktober 1, Oktober 2. November 1, November 2. Ini setengah bulannya. Terus Anda masukkan nilai evapotranspirasi rujukannya. Ya, masing-masing dari Oktober sampai dengan September Anda masukkan semua nilai evapotranspirasi ini. Terus perkolasi. Nah, perkolasi kan kemarin waktu Anda menghitung kan ada perkolasi gitu ya. Itu semua sama ya. Karena itu adalah faktor jenis tanah. Nah, ini semua perkolasi adalah sama gitu. Perkolasinya sama semua, ini perkolasi. Nah, kemudian Anda kemarin kan sudah menghitung hujan efektif padi ya. Nggak akan saya bahas di sini. Nggak akan saya bahas ulang lagi nih. Ada hujan efektif padi, di mana hujan efektif padi berdasarkan dari R80. Ya kan? Dikalikan dengan persentase efektif padinya. Ya, ada yang 70-80% tergantung dari jumlah R80 setengah bulanan. Ya. Kalau Anda bisa lihat dari tabel ini. Ya. Nah, dari tabel ini kan Anda mendapatkan hujan efektif padi. Ya. Nah, ini adalah cara menghitung hujan efektif padinya. Oke. Terus, nah ini baru di sini kita buat pola tanamnya. Ya. Baru kita buat pola tanamnya. Ya. Sini kita baru buat pola tanam. Pola tanamnya, bentar saya buat ininya supaya tidak bergerak. Saya split dulu. Split. Nah, kita buat pola tanam. Ya, pola tanamnya kan saya tadi mulai Oktober 1 itu mulai tanam. Ya. Jadi pas mulai tanam itu biasanya kan penyiapan lahan. Penyiapan lahannya berapa lama nih? Penyiapan lahannya Nah, penyiapan lahannya adalah 30 hari ini. Ini salah, ini 40 hari. Oh, bukan 30. Penyiapan lahannya adalah 45 hari ya. Di sini kalau kita lihat penyiapan lahannya, kita lihat perhitungan LP sini. Nah, LP-nya adalah 45 hari. Ya. LP-nya adalah 45 hari. Mana penyiapan lahannya adalah 45 hari. Nah, sehingga penyiapan lahannya kita ambil 45 hari. Nah, LP 45 hari ini. Plan preparation untuk mulai tanam pertama. Jadi 15 hari pertama, 15 hari kedua, dan 15 hari ketiga. Jadi 45 hari itu penyiapan lahan. Dan ini bergeser per setengah bulan, ya, bergeser satu kolom. Jadi penyiapan lahan pertama, penyiapan lahan kedua, penyiapan lahan ketiga. Terus Anda buat ini adalah penyiapan lahan untuk masa mulai tanam pertama. Nah, kemudian baru Anda buat mulai tanam. Nah, masa tanam padi ya, masa tumbuh padi. Nah, masa tumbuh padi adalah totalnya dari sini 60 hari. Itu 2, 3, 4. Sorry. 4 dari sini ya. 60 hari itu berarti kan 1 bulan. 2 bulan ya. 15 hari pertama, 15 hari kedua, 15 hari ketiga, dan 15 hari keempat. Jadi ini ada 60 hari masa penyiapan lahan sampai dengan ya masa tumbuh padi ya. Kemudian panen 15 hari pertama dan 15 hari kedua. Nah, ini adalah proses mulai tanam pertama. Jadi ada waktu 1, 2, 3, 4 bulan ya. Totalnya adalah 4 bulan. Masa dimulai tanam ke 1 adalah 4 bulan. Nah, baru Anda masukkan ke sini koefisien tanamnya. LP kan land preparation, koefisien tanam itu kan pertama land preparation ya. Coba kita lihat
apa namanya, jenis padinya seperti apa. Ya. Itu ada di mata kuliah yang mana ya? Apa ini ya? Padi. Nah, ini jenis padi. Nah, ini saya bawa ya, saya bawa ke Excel-nya. Saya bawa ke Excel-nya. Nah, ini. Nah, dalam menentukan pola tanam, gitu ya. Bentar, agak delay. Oke. Dalam menentukan pola tanam, Anda harus menentukan jenis padinya apa. Ya, Anda harus menentukan jenis padinya apa. Kalau kita menentukan di MT1, saya akan ambil jenis padi yang unggul. Ya, jenis padi unggul dari FAO misalkan. Berarti koefisien yang harus Anda lihat adalah koefisien padi unggul yang FAO. Nah, ini koefisien ini, ya, koefisien ini kemudian Anda masukkan ke dalam perhitungan tabel. Untuk 15 hari pertama, kita simpan dia sebagai LP, penyiapan lahan ya. Baru Anda masukkan semua koefisien ini 1,1, 1,1, 1,05, 0,95, dan 0. Sesuai dengan koefisien padi. Ini masukin ke sini. Nah, itu cara memasukkan koefisien padi. Terus, nah koefisien padi itu kemudian bergeser ya, bergeser. Bentar, saya hapus dulu. Nah, kemudian untuk row kedua, nah koefisien padi itu dibagi menjadi tiga jenis, koefisien 1, koefisien 2, dan koefisien 3. Di mana koefisien 1, koefisien 2, koefisien 3 itu sebetulnya adalah untuk penggolongan ya, untuk bergilirnya pemberian air per 15 harian. Kan kita skat ini adalah per 15 harian. Per 15 harian bergeser gitu ya. Jadi ini juga bergeser 15 hari kan, dari sini bergeser 15 hari dan seterusnya. Nah, ini kita kita buat menjadi 3 jenis koefisien tanam. Dan semuanya bergeser per 15 harian. Jadi untuk ini bergeser ke sini, ini bergeser ke sini, ini bergeser ke sini, dan seterusnya. Nah, makanya ini disebut dengan 15 hari penyiapan lahan. Yang ini adalah 15 hari penyiapan lahan. 45 hari penyiapan lahan. Jadi ada 45 hari penyiapan lahan. Dan semuanya bergeser. Nah, setelah Anda mengisi koefisien tanam ini koefisien tanam untuk untuk MT1 gitu ya. Kemudian Anda juga isi untuk MT2. Ini sama padi ya, padi unggul ya. Dan kemudian Anda isi untuk yang palawija. Palawijanya ambil kedelai misalkan 0,5, 75, 1, 1, 0,2, dan 0,45. Ya, 0,42 ini harusnya. 42 atau 45 relatif sama. Nah, setelah Anda mengisi koefisien tanamnya, baru Anda mengisi koefisien rata-rata.
Jadi antara, kan ini ada 3 jenis koefisien tanam, ya. Jadi kita ambil rata-rata. Nah, untuk yang mengandung LP, kita ambil LP, land preparation. Walaupun ini ada 1,1, kita ambil rata-ratanya adalah land preparation. Ini juga, ini masih masuk ke dalam penyiapan lahan, land preparation. Nah, baru yang lainnya ada dirata-ratakan. Dirata-ratakan. Ini analog dengan yang lain. Nah, kemudian di dalam penyiapan, di dalam masa tumbuh padi, kita harus memberikan penggantian lapisan air. Nah, penggantian lapisan air, gitu ya, untuk masa tumbuh padinya adalah sebesar 50 mm per 15 hari. Ya. Kemarin sudah saya jelaskan di mana ya. Nah, ini. Besar penggantian lapisan air adalah 50 mm diberikan dalam jangka waktu tiap setengah bulanan. Ya. Atau sehingga kebutuhan per harinya adalah 50 per 15 atau sebesar 3,3 mm per 15 hari. Ya. Per 15 hari. Per 15 hari. 3,3 mm per 15 hari. Jadi untuk setiap 15 harinya adalah 3,3. Dan disimpan, ya, diberikan setelah 1 atau 2 bulan penanaman bibit padi di sawah. Setelah 1 atau 2 bulan. Ya, coba kita lihat. Setelah 1 atau 2 bulan. Setelah bibit itu ditanam. Oke. Nah, jadi kita lihat yang ini ya. Kita lihat yang ini. Yang koefisien pertama nih. Koefisien pertama kita lihat. Di sini kita sudah mulai tanam ya. Tanam si benur gitu ya, si bibit padi. Di sini 15 hari pertama, 15 hari kedua berarti ini 1 bulan kan. Nah, berarti di sini kita masukkan 3,3. Kita masukkan 3,3 penggantian lapisan air, yaitu 1 bulan setelah padi ditanam. Dan selang 15 hari masukkan lagi penggantian lapisan air sebesar 3,3. Ya. Terus yang WLR2 itu ngambil dari patokannya dari sini. Nah, ini ada 1 bulan. Setelah 1 bulan berarti di sini. Nah, ini sudah 3,3 lapisan air. Juga sama bergeser ke sana. Terus yang ini sama analog. Nah, ini adalah penggantian lapisan air. Baru Anda rata-ratakan. Anda rata-ratakan. Ini mendapatkan WLR rata-rata. Penggantian air lapisan air rata-rata. Nah, baru kemudian Anda kalikan sekarang evapotranspirasi dikalikan dengan koefisien tanamnya. Namanya evaporasi transpirasi konsumtif yang sesuai dengan koefisien tanam. Ya. Jadi ada ETC-nya, itu adalah evapotranspirasi koefisien rata-rata dikalikan dengan evaporasi ET0-nya, gitu ya, sesuai dengan formula yang disampaikan kemarin. Nah, ini menjadi ETC. Nah, baru di sini Anda bisa menghitung kebutuhan air di sawah sesuai dengan posisinya. Kalau dia land preparation yang dihitung, nah di dalam land preparation ini terlewat. Di dalam land preparation nilai kebutuhannya adalah IR, irrigation requirement, berdasarkan metode dari Zylstra gitu ya. Jadi ini Anda rujuk pada land preparation ini. Jadi yang mengandung nilai LP, yang mengandung nilai FP, itu nilainya adalah IR. IR-nya adalah hasil perhitungan ini ya. Perhitungan metode Zylstra ini. Nah, yang diambil adalah nilai IR untuk nilai IR untuk land preparation. Nilai IR untuk land preparation. Anda masukkan ke dalam row ini, tetapi yang mengandung LP saja. Ya, yang mengandung LP itu Anda masukkan nilai IR-nya. Ingat di sini ada Oktober, terus ada November. Jadi tergantung dari posisi tengah bulanannya ya.
Nanti Anda masukkan sini. Nah, setelah Anda masukkan koefisien tanam, IR, WLR, dan ETC, baru Anda bisa menghitung kebutuhan air di masing-masing jenis tanam. Contoh ini kebutuhan air di masa pengolahan lahan atau land preparation. Kan land preparation rumusnya adalah hujan efektif dikurangi dengan IR dikurangi dengan hujan efektif. Jadi nilai LP, nilai IR dikurangi dengan hujan efektif padi. Itu Anda mendapatkan nilai NFR. Kemudian ini juga sama, masih mengandung LP, berarti ini rumusnya adalah IR dikurangi dengan hujan efektif. Di sini juga masih mengandung land preparation, nilainya adalah IR dikurangi hujan efektif. Nah, baru di sini sudah mulai tumbuhnya padi. Nah, tumbuhnya padi itu adalah NFR sama dengan evapotranspirasi konsumtif ditambah dengan perkolasi, ditambah dengan WLR, dan dikurangi dengan hujan efektif. Jadi ETC ditambah WLR, ditambah dengan perkolasi, dikurangi dengan hujan efektif. Ya. Ini untuk yang padi. Terus sama, di sini masih padi tumbuh. Ini untuk panen juga sama, rumusnya menggunakan yang padi tumbuh ya sampai dengan selesai. Nah, di sini adalah MT2, mulai tanam kedua, analog dengan MT1 cara pengisiannya. Untuk MT2 itu ini adalah masih land preparation ya. Ini adalah nilai IR dikurangi dengan hujan efektif sampai dan seterusnya. Nah, kemudian yang palawija, nah ini palawija ini itu adalah tinggal hujan efektif. Nah, hujan efektif mah hujan efektif palawija. Ya. Jadi nilai ETC kan kalau palawija itu tinggal ETC dikurangi dengan hujan efektifnya. Nah, nilai ETC-nya ini dikurangi dengan hujan efektif untuk palawija. Nah, hujan efektif untuk palawija. Ya. Nah, itu adalah yang untuk kebutuhan air di sawahnya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai NFR dalam milimeter per hari, kemudian Anda convert dibagi dengan 8,64. Dari mana 8,64 sudah saya ajarkan, itu adalah konversi dari milimeter per hari ke liter per detik per hektar. 8,64 ini adalah konversi satuan ya dari milimeter per hari ke liter per detik per hektar. Jadi kalau kita lihat NFR-nya 4,47, berarti nilai NFR-nya dalam liter per detik per hektar adalah 0,517. Kemudian dibagi dengan ada efisiensi irigasi di tersier, dibagi dengan 0,8, kemudian di sekunder, kemudian di primer, sehingga Anda mendapatkan nilai-nilai yang menjadi acuan untuk Anda kemudian jadikan desain. Nah, dari sini Anda lihat mana yang paling besar. Yang paling besar adalah di bulan Februari, sebesar 1,2 liter per detik per hektar kebutuhan air di DR-nya ya, di induknya. Nah, ini menjadi perhitungan neraca air, gitu ya, perhitungan kebutuhan air dalam 1 tahun full. Untuk pola tanamnya padi-padi palawija dengan jadwal tanam pada Oktober pertama. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak mau bertanya. Ya, silakan. Untuk palawija itu kenapa tidak ada masa penyiapan lahannya, Pak? Palawija sebetulnya tidak perlu orang petani itu menggemburkan sawah dulu, Mbak, terlebih dahulu. Contoh, kalau kita menanam jagung, tidak usah kita rendam dulu tanahnya, kemudian dikasih air, ya. Tidak perlu seperti itu karena palawija tahan terhadap kekurangan air. Beda dengan padi. Nah, kalau padi, tanahnya harus digemburkan dulu, tanahnya harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga si padi itu bisa tumbuh. Nah, kalau palawija tidak perlu.
karena dia kuat terhadap kekurangan air. Nah, sehingga di palawija tidak perlu ada penyiapan lahan. Setelah padi selesai panen, petani langsung pasang palawija. Tidak ada lagi penyiapan lahan di situ. Paling beberes sedikit ya terkait dengan sisa hasil panen. Mungkin gabah-gabah kering yang sudah batang-batangnya itu kan dibersihkan. Nah, habis setelah bersih baru mereka tanam palawija. Jadi tidak perlu ada penyiapan lahan. Memang karakteristik dari palawija kuat terhadap kekurangan air dan dia bisa tumbuh dengan ketersediaan air yang sedikit, Mbak. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Makasih Mbak atas pertanyaannya. Mari kita lanjutkan. Nah, setelah Anda menghitung di pola tanam padi-padi palawija dan di jadwal tanam Oktober 1, kemudian Anda bergeser jadwalnya yang tadinya di Oktober 1, Anda bergeser ke Oktober 2. Jadi mulai tanam yang ini, yang semua ini Anda geser ke Oktober 2. Jadi akan seperti ini. Nah, akan seperti ini. Jadi mulai tanamnya, ya, penyiapan lahannya dimulai pada Oktober 2. Semuanya bergeser ya, semuanya bergeser satu kolom atau bergeser 15 hari. Nah, analog sama dengan yang lain prosesnya gitu ya, sehingga Anda bisa mendapatkan nilai kebutuhan air di sawah sampai dengan kebutuhan air di masing-masing saluran. Untuk di alternatif 2, artinya di jadwal tanam pada Oktober 2. Kemudian Anda buat lagi jadwal tanam untuk November pertama. Jadi jadwal tanamnya adalah pada November pertama ini kuncinya. Nah, pada November pertama itu adalah masa penyiapan lahannya. Jadi ini MT1-nya ada pada November pertama. Terus Anda buat lagi yang di November kedua. Ini mulai tanamnya pada November kedua. Ini mulai tanamnya pada November kedua. Kemudian Anda buat lagi mulai tanam pada Desember pertama. Pada Desember pertama. Semuanya bergeser ya. Bergeser gitu. Terus ini juga ini pada Desember kedua terakhir ini, pada Desember 2. Pak, kurang Pak, saya mau Januari 1. Silahkan, Anda buat Januari 1, Januari 2, semuanya bergeser. Ya. Nah, dari sini baru Anda rekapitulasi. Nah, kan dari semua alternatif Anda hitung yang paling maksimum yang mana ya? Yang paling maksimum yang mana di sini? Ini semua kebutuhan air yang maksimum yang mana itu yang Anda ambil. Kemudian ini direkapitulasi. Namanya rekapitulasi kebutuhan air. Nah, rekapitulasi kebutuhan air ini itu merekapitulasi alternatif 1, di mana ini ada jadwal tanamnya Oktober 1, ini Oktober 2, November 1, November 2, Desember 1, Desember 2, nilai NFL-nya ini, nilai tersiernya ini, secondary offtake requirement-nya ini, dan ini di induknya. Nah, dari sini, mana yang Anda gunakan sebagai acuan? Saya tanya, mana yang Anda gunakan sebagai acuan? Desember Yang Desember yang Desember kedua, paling besar kedua. itu. Yang paling besar. Iya. Oke. Ada lagi yang mau memberikan jawaban? Apakah yang paling besar kebutuhan airnya yang kita gunakan? Oke. Sebetulnya bukan kebutuhan air yang paling besar yang
dari beberapa alternatif tadi yang akan kita jadikan acuan. Ya. Karena kan kalau kita jadikan, kita harus melihat dulu potensi debit andalannya. Nah, makanya kuliah ini disebut dengan kuliah neraca air di bendung atau di sungai. Nah, kita lihat dulu nih, ketersediaan air 80% di sungainya seperti apa. Ya. Nah, kita bandingkan antara ketersediaan air di sungai dengan kebutuhan air irigasi sepanjang tahun. Nah, caranya ini kita membuat, kalau di istilah KPU-an, di KP irigasi sebetulnya ada istilah perhitungan maksimum areal yang dapat diairi. Ya, namanya perhitungan maksimum areal yang dapat diairi per 15 harian, per jenis pola tanam dan per jadwal tanam. Caranya bagaimana? Caranya, ini Anda harus merekapitulasi debit andalan yang 80%. Ya. Debit andalan 80%, Anda ambil datanya, yang seperti yang tadi saya sampaikan, ada baik itu FJMOK maupun NREKA per setengah bulanan. Ya, per setengah bulanan. Karena di NREKA dan FJMOK itu adalah bulanan, jadi untuk Oktober 1 dan Oktober 2 nilai debitnya sama. Ya, November 1, November 2 nilai debitnya sama. Nah, ini kemudian Anda bandingkan dengan kebutuhan air di DR, di diversion requirement atau di induknya. Jadi hasil tadi, ya, hasil dari perhitungan DR di Oktober 1, Oktober 2, pada alternatif 1 Anda masukkan sini. Kemudian alternatif 2 Anda masukkan sini. Alternatif 3 Anda masukkan sini. Ini adalah kebutuhan air irigasi di induk, ya, di primer. Baru Anda bandingkan antara debit andalan dan kebutuhan air irigasinya. Jadi kalau Anda hitung meter kubik per detik dibagi dengan, misalkan ada begini ya. Kalau Anda punya formula satuan meter kubik per detik, itu ya, dibagi dengan liter per detik per hektar, berarti ini akan habis kan? Dan hektarnya akan naik ke atas. Jadi hektar saja. Dengan catatan meter kubiknya dikonversi ya, antara meter kubik dengan liter itu disamakan satuan. Ini akan menjadi hektar. Nah, jadi Anda bandingkan debit andalan ini terhadap kebutuhan air irigasi per waktu ya. Oktober 1, Oktober 2, Oktober 3 masing-masing dan masing-masing alternatif. Nah, sehingga Anda bisa mendapatkan ini adalah areal maksimum yang bisa diairi oleh sungai. Nah, dengan adanya areal maksimum ini yang bisa diairi oleh sungai, alternatif 1 sampai dengan 6 diambil adalah yang bisa mengairi lebih besar. Bukan nilai debit andalannya, bukan nilai kebutuhan air yang besar, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak ya, tapi adalah yang bisa menghasilkan luas irigasi terbesar. Gitu ya. Jadi kalau Anda bandingkan antara debit andalan dengan kebutuhan air irigasi per item, per waktu, itu Anda akan mendapatkan jumlah maksimum areal irigasi per waktu juga. Ya, per interval 15 harian atau setengah bulanan. Nah, contoh untuk yang alternatif 1, jadi 19,68 dibagi dengan 0,79 akan menghasilkan 24.733 hektar. Banyak sekali luas irigasinya. Kemudian 19.000, dan seterusnya. Ini pada MT1. Ya. Nah, ini adalah MT1 nih. Mulai tanam pertama. Ini mulai tanam ke-2. Ini mulai tanam ke-3. Dan seterusnya. Baru Anda rekapitulasi seperti ini. Nah, dari data
maksimum area yang bisa diairi, diambillah yang paling kecil. Loh, kok Pak paling kecil, bukannya paling besar? Anda harus mempunyai keyakinan. Jangan terlalu yakin kalau misalkan Anda ambil yang paling besar, ini, sampai dengan 718 hektar, tapi kan hanya sesaat ya, artinya dengan debit andalan ini yang mana sih? Oh ini. Karena kebutuhan airnya sangat kecil, ya. Padahal kita akan mencari suatu luasan yang maksimum bisa diairi dengan kebutuhan air yang relatif maksimum juga gitu. Ya. Jadi intinya gini, dengan adanya hasil maksimum area yang dapat diairi dari masing-masing waktu pada satu pola tanam, pada satu jadwal tanam, itu Anda ambillah yang paling kecil. Nah, yang paling kecilnya adalah di 19.000 dan kalau kita lihat ada di sini. Ini paling kecil ya untuk MT1. Untuk MT2 juga Anda ambil yang paling kecil. Di sini Anda ambil paling kecil. Adanya di 11 ribuan. Nah ini. Nah, untuk palawija dalam perhitungan ini tidak diikutsertakan karena yang menentukan pola tanam itu adalah padi. Yang menentukan jadwal tanam itu padi, bukan palawija. Padi. Jadi palawija tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Baru setelah Anda mendapatkan masing-masing areal yang minimum, ya minimum pada masing-masing mulai tanam dan pada masing-masing mulai tanam dan pada masing-masing jadwal tanam gitu ya. Nah ini dari data ini kemudian Anda ambil yang dijumlahkan nih, masing-masing jumlahkan. Nah baru dari sini Anda ambil yang paling besar maksimum arealnya. Nah maksimum arealnya adalah pada 31,366 ya. Didapat ternyata 31,36 itu pada jatuh pada alternatif pertama. Nah, jadi kesimpulannya irigasi kita itu adalah pada, jadi yang diambil kesimpulannya adalah irigasi kita berada pada MT1 dengan kebutuhan airnya ini. Ini yang menjadi acuan. Ini yang menjadi acuan. Itu ya, yang menjadi acuan untuk kemudian ini menjadi data untuk dihitung terkait dengan Ki di saluran. Sampai dengan dimensi dari salurannya adalah berdasarkan data yang ini. Seperti yang UTS Anda lakukan kemarin. Ya. Nah, ada lagi cara untuk mendapatkan maksimum area yang bisa diairi lebih secara grafik gitu ya. Coba kita akan masuk pada neraca airnya. Kita lihat neraca air yang ada di alternatif pertama, yaitu di alternatif pertama itu di Oktober ya. Nah, Anda buat grafik di sini, ya, buat grafik di mana grafik ini berisi pertama adalah debit andalannya. Debit andalannya Anda masukkan di sini. Oke, kemudian kebutuhan air irigasinya di intik ya, atau di primer Anda masukin ini. Ya. Nah, satunya harus sama ya. Kalau liter per detik ya, Anda buat ini liter per detik. Nah, kebutuhan debit itu kan di saluran primernya itu kan tergantung dari luas, fungsi luas irigasi. Nah, untuk mengisi debit kebutuhan air ini kan dalam liter per detik. Nah, itu sumbernya adalah kebutuhan air irigasi yang berdasarkan hitungan tadi. Nah, jadi si hitungan ini nih yang hitungan yang DR ini Anda bawa ya untuk yang mulai tanam 1, alternatif 1. Nah, ini Anda bawa ke perhitungan neraca air.
Anda bawa ke perhitungan neraca air, kemudian Anda masukkan sebagai input untuk menghitung debit kebutuhan irigasinya. Nah, debit kebutuhan irigasinya dikalikan dengan luas. Nah, luasnya adalah Anda coba-coba, misalkan 7.500 hektar. Ya, misalkan 7.500 hektar. Nah, baru misalkan saya gini, 10.000 hektar. Nah, ternyata kebutuhan air irigasinya di daerah sini, di daerah MT2 dan Palawija itu tidak terpenuhi. Ya. Kok belum ya di sana? Nah, ini. Kalau saya rubah menjadi 10.000 hektar gitu ya. 10.000 hektar ya. Terus ini grafiknya naik, kebutuhan airnya naik. Nah, kebutuhan air ini kalau 10.000 hektar ternyata tidak terpenuhi nih oleh debit andalannya. Oke lah, kita turunkan menjadi 5.000 hektar misalkan. Jangan terlalu yakin dengan 10.000 hektar saya turunkan setengahnya. Ternyata masih bisa nih. Wah, terpenuhi semua kebutuhan airnya, kebutuhan air irigasinya terpenuhi oleh debit andalan sungai. Oh, ini masih bisa nih. Naikin lagi menjadi misalkan 6.000. 6.000 misalkan. Oh, 6.000 bisa 7.000. Oke, masih bisa dan seterusnya ya. Yang penting di dalam keseimbangan air ini tidak boleh ada yang minus. Ya, tidak boleh ada yang minus. Anda juga bisa menganalisis untuk neraca air di alternatif 2, alternatif 3, alternatif 4, sampai dengan alternatif 6. Dibuat analisis neraca airnya seperti tadi. Bisa saja. Tapi sebetulnya cukup satu saja, karena sini neraca air yang alternatif pertama ini, atau di Oktober 1 ini, yang terpilih ya, berdasarkan perhitungan kebutuhan neraca air atau areal maksimum yang bisa di air. Nah, ini adalah kuliah untuk hari ini ya. Jadi kita sudah membahas kebutuhan air versus ketersediaan air. Jadi ini disebut dengan neraca air di sungai, atau neraca air di bendung, atau neraca air di bangunan utama. Dan dasar-dasar perhitungannya sebetulnya dari hidrologi itu terkait dengan debit andalan, dan dari kuliah kemarin sebelum UTS itu adalah kebutuhan air irigasi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah mengerti semua? Tidak ada pertanyaan? Sudah mengerti semua ya? Tidak, Pak. Oke. Nah, kalau begitu, minggu depan kita akan masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan bagaimana cara mendesain saluran irigasi. Kemarin kan kita baru membahas terkait dengan dimensi kan? Berapa lebar, ya? Berapa lebar, berapa ketinggian muka air yang diinginkan, sampai dengan kemiringan salurannya. Ada yang kurang dari sana. Apa coba yang Anda rasakan kurang kalau kita mau mendesain jaringan irigasi? Yang belum Anda lakukan apa? Masih ngambang ya? Dimensi Anda ada di mana posisinya? Artinya elevasinya di mana? Belum ada kan? Belum ada penentuan elevasi dasar. Belum ada penentuan elevasi dasar di hulu dari saluran primernya, di hilir dari saluran primernya, bagaimana cara menentukannya?
Nah, itu kita akan pelajari minggu depan. Jadi minggu depan adalah pelajaran terkait dengan perencanaan saluran dan perencanaan elevasi muka air di saluran dari peta yang ada. Ya, semuanya dari peta jaringan irigasi. Kita susun, kita runut sampai dengan kita mendapatkan elevasi muka air yang diharuskan atau yang diinginkan. Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini sudah cukup, gitu ya. UTS kemarin bagaimana? Ada kesulitan? Waktunya kurang banyak, Pak. Enggak, cukup. Ya, waktunya cukup, saya rasa cukup. Hampir sama kan dengan yang saya kasih Pak UTS, yang saya ajarkan juga sama kan? Tidak ada yang berubah kan? Irigasi itu memang seperti itu gitu. Saya otak-atik aja soalnya sama aja gitu. Dan relatif hampir sama dengan soal tahun kemarin. Relatif sama ya. Tapi tetap aja gitu, masih ada yang, ya saya nggak tahu ya, ada beberapa orang yang WA ke saya secara japri gitu, Pak saya terlambat begini, begini, begini. Itu saya semua, saya simpan masukannya gitu, komplainnya saya simpan gitu, kendalanya saya simpan, saya sharekan ke jurusan. Tidak saya keep sendiri, saya sharekan ke Kajur dan sebagainya. Gini bagaimana Pak kalau seperti ini? Nah, itu solusinya sudah ada. Ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang japri ke saya, Pak, saya kirim via WA saja, saya kirim via apa saja. Nah, sebetulnya sudah ada sistem ya harusnya. Sistem sudah berlaku. Mungkin ada beberapa dosen yang saklek gitu. Ada, ya itulah ya tergantung dari masing-masing dosen. Saya harapkan UTS-nya itu lumayan ya. Saya baca sedikit, ada yang relatif bagus juga. Intinya saya harapkan sistem pengairan ini karena ini akan digunakan oleh Anda di PBA. Jadi perhitungan yang tadi saya sampaikan, neraca air di bendung gitu ya, itu akan digunakan di PBA, di perencanaan bangunan air. Nah, dari situ PBA kan 3 SKS ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. 3 SKS kan. Itu harus besar, harus benar ya. Dan itu kelompok sebetulnya. Pengerjanya secara kelompok. Tapi kalau tidak mengerti basicnya kan susah ya. Oke lah, semoga Anda walaupun kondisi pandemi tetap tetap bersemangat, tetap jaga kesehatan juga gitu ya. Apalagi ya, ini masih ada waktu soalnya. Tapi saya rasa sudah cukup lah ya. Debit andalan yang tadi saya ajarkan, gitu, saya hanya sekilas. Kalau Anda mau lebih detail, silakan Anda lihat di YouTube saya tuh ada kalau nggak salah debit terkait dengan debit andalan. Kalau nggak salah saya sudah upload itu. Silakan Anda lihat di sana. Mudah-mudahan bisa membantu. Jadi Anda bisa ulang-ulang tuh video saya untuk bisa memahami debit andalan. Tapi kalau yang kuliah hidrologinya dengan saya rasa sudah saya ajarkan ya waktu dulu. Oke, mudah-mudahan hari ini ada pencerahan terkait dengan neraca air di bendung ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa absen di e-learning, dan ini juga sebagai absen juga saya sebagai cross check gitu ya untuk di Zoom ini. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.